Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang kembali berjumpa dengan kalian semuanya dalam pembelajaran jarak jauh sejarah Indonesia bersama Pak Rudi. Teman-teman, dalam pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas yakni kekejaman penindasan tentara militer Jepang di Indonesia dengan tindakan rumusan kebijakan ekonomi perangnya. Kesemuanya itu semakin menambah beban kesengsaraan penderitaan leluhur atau masyarakat kita dahulu. Apakah leluhur atau masyarakat kita dulu hanya diam saja? Tentu saja tidak, teman-teman. Bangsa kita sudah mulai mencoba siasat untuk melakukan perlawanan terhadap militer Jepang. Kira-kira siasatnya seperti apa ya? Dan di mana saja perlawanan itu terjadi? Mari kita bahas satu persatu, mari kita belajar. Kekejaman kependudukan Jepang di Indonesia. Jepang seringkali bertindak sewenang-wenang. Rakyat tidak bersalah ditangkap, ditahan, dan disiksa. Teman-teman, tidak hanya itu, banyak gadis pribumi atau perempuan Indonesia yang ditipu oleh Jepang dengan dalih untuk disekolahkan atau dipekerjakan sebagai perawat. Ternyata hanya dipaksa untuk melayani para kompetai, polisi Jepang ya, dan disekap di kampung-kampung yang tertutup menjadi wanita penghibur. Teman-teman, dari gambaran kondisi tersebut tentulah menambah penderitaan kesengsaraan rakyat pribumi kita dahulu. Rakyat pribumi tidak hanya diam saja, mereka melakukan berbagai siasat untuk melakukan perlawanan. Oleh karena itu, timbullah berbagai perlawanan di berbagai daerah. Nah, teman-teman, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas perang melawan sang tirani. Apa saja ya perlawanannya? Yang pertama, Aceh angkat senjata. Yang kedua, perlawanan di Singaparna. Yang ketiga, perlawanan di Indramayu. Yang keempat, rakyat Kalimantan angkat senjata. Yang kelima, perlawanan rakyat Irian Barat. Dan perlawanan yang terakhir, ada organisasi militer bentukan Jepang, yakni Peta di Blitar angkat senjata. Mari langsung saja kita bahas satu persatu. Perang melawan sang tirani. Perlawanan yang pertama, perlawanan di Aceh. Latar belakangnya, karena melihat kekejaman dan kesewenangan Jepang terutama terhadap Romusa, sehingga rakyat Cotleng melakukan perlawanan. Kronologi atau jalannya perlawanan. Perlawanan rakyat terjadi di Cotleng yang dipimpin oleh Abdul Jalil, yaitu ulama muda sekaligus guru mengaji di Cotleng, Aceh. Di Lok Sumawe, Abdul Jalil menggerakkan rakyat dan para santri di Cotleng, namun gerakan ini dianggap Jepang sebagai tindakan bahaya, sehingga Jepang berusaha membujuk Abdul Jalil untuk berdamai. Karena Abdul Jalil menolak ajakan tersebut, maka pada tanggal 10 November 1942, pasukan Jepang menyerang Cotleng. Pertempuran itu berlanjut hingga tanggal 24 November, dan pada saat rakyat sedang melakukan kegiatan sholat subuh, karena diserang, rakyat dengan sekuat tenaga melawan, bertahan bahkan dapat memukul mundur tentara Jepang. Pertempuran terjadi lagi pada serangan Jepang yang kedua. Serangan ini dapat digagalkan oleh rakyat, dan pada serangan yang ketiga berhasil menghancurkan pertahanan rakyat Cotleng. Masjid dibakar, pengikut Abdul Jalil banyak yang terdesak dan terbunuh. Perlawanan yang kedua, perlawanan rakyat di Singaparna. Latar belakang perlawanan, yakni pemaksaan adanya ritual sekire, upacara untuk menghormati Dewa Matahari dengan membungkukkan badan ke arah matahari. Rakyat Singaparna yang religius dan berjiwa patriotik ini membenci dominasi asing sehingga mereka pun membenci pemerintahan Jepang, apalagi terhadap perilaku dan kebijakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kronologi atau jalannya perlawanan di Singaparna. Perlawanan rakyat Singaparna ini dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa, yaitu seorang ajengan dari Sukamana. Pada awalnya ada utusan Jepang untuk melakukan perundingan dengan Zainal Mustafa, karena sikap utusan Jepang tersebut yang congkak dan sombong untuk menunjukkan Jepang memiliki kedudukan yang kuat. Hal ini menimbulkan amarah pada pengikut Zainal Mustafa sehingga utusan Jepang tersebut dibunuh. Setelah kejadian ini, pertempuran terjadi kurang lebih 1 jam di kampung Sukamana karena pasukan Jepang yang besar dan senjatanya yang lengkap, tentara Jepang berhasil mengalahkan pasukan Zainal Mustafa.
Jenderal Mustafa sendiri ditangkap Jepang, kemudian Jenderal Mustafa dan 27 pengikutnya diangkut ke Jakarta untuk dijatuhi hukuman mati. Perlawanan yang ketiga ada perlawanan rakyat di Indramayu. Latar belakang perlawanan. Tentara Jepang bertindak semena-mena terhadap para petani Indramayu yang pada umumnya rakyat Indramayu hidup sangat sengsara. Mereka harus menyerahkan sebagian besar hasil padinya kepada Jepang. Kebijakan ini membuat rakyat semakin menderita. Kronologi atau jalannya perlawanan. Perlawanan Indramayu ini terjadi pertama kali di Desa Kaplongan pada bulan April 1944. Pada bulan Juli muncullah perlawanan di Desa Cidempet dengan semboyan lebih baik mati melawan tentara Jepang daripada mati kelaparan. Namun sekali lagi rakyat tidak mampu melawan kekuatan tentara Jepang yang didukung dengan tentara dan peralatan yang lengkap. Perlawanan yang keempat yakni perlawanan rakyat di Kalimantan. Latar belakang perlawanan. Lagi-lagi karena kekejaman atau penindasan yang sangat berat yang dilakukan oleh tentara Jepang. Kronologi atau jalannya perlawanan. Perlawanan di Kalimantan ini terjadi banyak perlawanan, salah satunya perlawanan yang dipimpin oleh Pangsuma, pemimpin suku Dayak. Pangsuma dan pengikutnya melancarkan perlawanan dengan taktik perang gerilya. Mereka hanya sedikit tetapi dengan bantuan rakyat yang sangat militan dan dengan memanfaatkan alam rimba belantara. Namun, di kalangan penduduk juga berkeliaran mata-mata Jepang yang berasal dari pribumi Kalimantan sendiri. Para mata-mata tersebut tidak segan menangkap, menganiaya, membunuh terhadap saudaranya sendiri. Adanya mata-mata ini membuat perlawanan perjuangan Indonesia dapat dikalahkan oleh Jepang kembali. Perlawanan yang kelima, perlawanan juga terjadi di daerah Irian. Latar belakang perlawanan. Rakyat di Papua merasakan penderitaan yang sama, yakni tindakan semena-mena, kekejaman, dan penindasan. Mereka dipukuli dan dianiaya, wajar bila mereka melakukan perlawanan terhadap tentara Jepang. Kronologi perlawanan. Gerakan di Papua terkenal juga dengan sebutan Gerakan Koreri yang berpusat di Biak di bawah pimpinan Rum Korem. Rakyat Irian terus melakukan perlawanan di berbagai tempat dengan menggunakan senjata sederhana. Mereka menghadapi semua itu tanpa rasa takut dan gentar. Mereka menggunakan taktik perang gerilya. Tampaknya Jepang kewalahan menghadapi keberanian dan taktik perang yang dilakukan oleh orang Irian, sehingga Jepang meninggalkan kota Biak. Biak merupakan daerah bebas dan merdeka yang pertama kali di Indonesia. Kalian harus tahu ya. Perang Irian juga meluas ke daerah Yapen Selatan. Perlawanan di daerah ini dipimpin oleh Silas Papare. Pernah dengar ya Silas Papare? Berlangsung sangat lama, bahkan sampai tentara Jepang dikalahkan oleh sekutu. Hal ini menunjukkan keuletan rakyat Irian dalam menghadapi kekejaman tentara Jepang. Dan perlawanan yang terakhir terjadi di daerah Blitar. Perlawanan ini dilakukan oleh organisasi bentukan Jepang sendiri, yakni PETA. Ada apa ya dengan organisasi militer PETA ini? Latar belakang perlawanan. Melihat penderitaan rakyat akibat dari kekejaman penindasan Jepang, dari masalah pengumpulan padi, pengerawan Romusa, dan sikap sombong serta congkak pemerintah Jepang, para pelatih Jepang yang sering merendahkan prajurit Bumi Putra sehingga menimbulkan sakit hati dan kebencian. Oleh karena itu, anggota PETA berencana melancarkan perlawanan terhadap tentara Jepang. Kronologi atau jalannya perlawanan. Tanggal 29 Februari 1945, Supriyadi dan kawan-kawannya mulai melancarkan pergerakannya. Setelah Jepang mengetahui hal tersebut, Jepang mendatangkan pasukan dengan beberapa tank dan pesawat. Tentara Jepang mulai menguasai seluruh kota Blitar dan menyerukan agar anggota PETA segera tunduk. Beberapa kesatuan dapat tunduk, namun mereka ditangkap, ditahan, dan disiksa. Namun ada beberapa pasukan PETA tidak mengikuti perintah tersebut dan memilih untuk melakukan perlawanan. Mereka membuat pertahanan di lereng Gunung Kawi dan distrik Pare. Dalam menghadapi tentara PETA ini, Jepang sempat mengalami kewalahan.
Jepang mengerahkan semua pasukannya. Namun, pasukan Supriyadi tetap bertahan saat itu. Jepang melakukan tipu muslihat, yakni di bawah pimpinan Kolonel Katagiri, pura-pura menyerah kemudian bisa bertukar pikiran dengan pasukan Peta secara lemah lembut. Kolonel Katagiri ini berhasil membuat perjanjian bahwa segala sesuatu perlawanan akan dianggap soal intern dan mereka semuanya akan diterima kembali dan tidak akan dibawa ke depan pengadilan militer. Dan akhirnya pada suatu hari Sudancho Muradi tiba ke Daidan. Mereka melapor bahwa pasukannya telah kembali. Mereka juga menyatakan menyesal atas perbuatannya melawan Jepang dan berjanji untuk setia pada kesatuannya. Mereka tidak sadar bahwa mereka telah masuk dalam perangkap. Kemudian mereka dilucuti senjata dan ditawan, diangkut ke markas Kempetai di Blitar. Tidak lama perlawanan Peta yang dipimpin oleh Supriyadi juga padam. Tokoh dan anggota Peta kemudian ditangkap dan diadili di depan Mahkamah Militer Jepang. Ada dari mereka dihukum mati, dipidana mati, dan dipidana seumur hidup. Demikianlah teman-teman pembahasan singkat perlawanan di berbagai daerah perang melawan tirani. Latar belakang yang diawali tindakan semena-mena, penindasan, kekejaman yang dilakukan oleh tentara Jepang ini mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan rakyat kita dahulu. Perlawanan dipimpin oleh beberapa tokoh daerah dan dikarenakan tentara Jepang dengan persenjataan yang lengkap, perlawanan itu dapat dikalahkan. Teman-teman, perkaya pengetahuan kalian dengan berbagai sumber lainnya. Tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh berikutnya dan selalu jaga kesehatan kalian di rumah. Pembelajaran hari ini kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.